Puji Tuhan, saya percaya untuk setiap orang yang ada di sini pasti kabarnya luar biasa karena kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Kepada teman-teman semua, boleh mengganti namanya sesuai dengan yang ada di kolom chat ya teman-teman. Saat ini saya juga rindu agar teman-teman semua yang sudah berhadir di sini agar boleh mengundang teman-temannya yang lain, apakah itu teman sekelas, teman mengerjakan tugas, atau bahkan mungkin teman dekat, supaya lebih banyak orang yang boleh bersukacita dan bersekutu dengan saudara seiman melalui kebaktian kita ini. Selama ibadah berlangsung, diharapkan kepada semua teman-teman agar boleh mengaktifkan kameranya, supaya kita yang beribadah di sini boleh merasakan kehadiran satu sama lain, walaupun kita kebaktian melalui virtual. Dan diharapkan juga kepada teman-teman untuk menonaktifkan mikrofonnya, supaya kebaktian kita ini boleh berjalan dengan tertib. Saat ini kita akan mengikuti kebaktian kampus. Untuk itu saya ucapkan selamat datang di kebaktian kampus kita yang kedua pada hari Jumat 29 Oktober. Adapun tema kebaktian kita malam ini yaitu PPKM, yang artinya adalah perlunya pertolongan Kristus pada manusia. Dalam kehidupan kita ini, kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan untuk melakukan setiap aktivitas kita, baik itu di perkuliahan ataupun di pekerjaan. Terlebih lagi di masa pandemi saat ini, tentu banyak hal yang kita khawatirkan. Apakah itu di kesehatan, keuangan, atau bahkan mungkin studi kita. Dalam melewati segala rintangan yang kita hadapi ini, tentu kita tidak bisa melewatinya dengan sendiri. Kita memerlukan pertolongan Tuhan untuk dapat melewatinya. Oleh karena itu, mari datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan, sebab dialah yang mampu untuk memberikan apa yang kamu perlukan dan yang memelihara hidupmu. Mengenai tema kita malam ini, akan dibahas lebih dalam oleh Bang Benyaris Apardosi Eshut. Kepada Bang Benyaris, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat melayani ya Bang. Oke, makasih ya. Oke Bang. Saat ini juga saya rindu untuk menyapa salah seorang yang ada di Zoom ini. Kepada Bang Mario. Halo Bang Mario. Ya, halo. Kepada Bang Mario, boleh perkenalan nama, stambuk, dan jurusannya Bang? Perkenalkan, nama saya Mario, mahasiswa manajemen sumber daya perairan, angkatan 2018. Oke, kepada Bang Mario, boleh berbagi Bang, pertolongan terbesar apa sih yang sudah Abang terima dalam hidup Abang, yang Abang terima dalam dari Yesus? Mungkin hal simpel ya, mulai dari kita bangun pagi aja itu merupakan suatu pertolongan Tuhan kali gitu dalam hidup kita. Mungkin itu sih yang harus kita ingat masing-masing. Ya, terima kasih kepada Mario sudah mau berbagi. Sungguh besar pertolongan yang Abang terima dari Tuhan. Sama Yesus, memang kita tidak akan selalu melewati hal-hal yang menenangkan. Terkadang kita juga akan melewati hal-hal yang sulit atau bahkan menyedihkan. Tetapi untuk melewatinya, kita tidak boleh berputus asa dan menyerah, karena kita punya Tuhan Yesus yang akan menguatkan kita dan memberikan kita jalan keluar. Di balik semua rintangan yang kita hadapi, kita juga banyak hal yang untuk patut disyukuri. Mulai dari kita bangun tidur, kita masih diberikan nafas kehidupan. Bersama Tuhan Yesus, kita memang tidak akan selalu melewati masa-masa yang indah. Terkadang kita juga akan melewati masa-masa yang sulit atau bahkan menyedihkan. Tetapi, di balik permasalahan yang kita hadapi, masih banyak hal yang patut untuk kita syukuri. Mulai dari kita bangun tidur, kita masih diberikan kesehatan, masih boleh bernafas dan diberikan kehidupan. Kita juga masih boleh menikmati makanan dan minuman. Dan bahkan pada malam hari yang indah ini, kita masih boleh mengikuti kebaktian kita ini. Firman Tuhan hari ini memberikan pesan yang sangat penting, yaitu
Tuhan sebagai penolong dan tempat perlindungan yang kokoh seperti gunung batu. Jadi, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita tidak boleh khawatir dan kita jangan cemas, sebab kita punya Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Untuk itu, mari angkat lagu pujian kita bernyanyi Jalan serta Yesus. Mari kita serahkan ibadah kita ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah kami pada malam hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap media yang kami pakai, agar boleh berjalan dengan lancar. Engkau berkati juga ya Tuhan setiap kami yang boleh berhadir di ibadah kami ini, agar kami boleh berfokus dan bersungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu. Engkau berkati juga ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bang Benyaris Apardosi ya Tuhan, agar kiranya setiap kata-kata yang boleh disampaikan hamba-Mu memberikan hikmah bagi setiap yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya ibadah kami ini boleh menjadi dupa yang harum dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di atas segalanya, kami adalah manusia yang berdosa. Ampunkan kami ya Tuhan, agar kami layak menjadi bagian dari kerajaan. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan, sekarang, esok, kekal, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saat ini, kita akan bermazmur yang diambil dari Mazmur 18 ayat 3-7. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Kepada teman-teman, boleh membacakannya di dalam hati ya. Mazmur 18 ayat 3-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong.
Ia mendengarkan suaraku dari baiknya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah kita mendengarkan Mazmur ini, kita tahu bahwa pemaparan Daud tentang siapakah Allah itu bukanlah pemaparan secara teori, namun pemaparan secara pribadi, di mana hubungan antara Daud dan Allah yang terjalin begitu erat memampukan Daud untuk melewati setiap permasalahan yang dihadapinya. Bahkan saat maut mendekatinya sekalipun, dia mampu melewatinya. Tidak sedetik pun Daud berpaling dari Allah, dia menggantungkan pengharapannya kepada Allah. Demikian juga kita di dalam kehidupan ini, kita dapat melihat betapa besar pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhanlah yang menjamin keamanan kita, Tuhanlah yang menjadi perisai kita untuk melawan musuh, dan Tuhan jugalah yang menjadi tempat perlindungan bagi kita. Untuk itu, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan, agar kita boleh melewati setiap rintangan yang kita hadapi. Saat ini, mari teman-teman secara pribadi datang kepada Allah untuk menyembah Allah kita, Allah yang telah memberikan kita kemenangan dan kuasa yang tak terbatas. Untuk itu, mari kita bernyanyi kemenangan terjadi di sini. Dan di akhir pujian, kami mengundang Bang Benyaris untuk menyampaikan firman Tuhan. Dora ada tadi di luar. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Baik, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu, oleh karena penggembalaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan terus setia menuntun perjalanan hidup kami ya Bapa. Dan jika malam hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau, itu adalah karena kemurahan-Mu bagi kami ya Tuhan. Itu adalah wujud kasih setia-Mu bagi kami ya Allah. Terima kasih secara khusus untuk perjalanan hidup kami sebagai seorang mahasiswa yang saat ini Engkau tahu bahwa kami terus berjuang untuk menapaki sebuah fase hidup kami di mana kami sedang berada di dalam kenyataan, di dalam masa yang tidak mudah oleh karena kami harus menghadapi masa perkuliahan kami di tengah-tengah kondisi pandemi. Kami harus berjuang oleh karena jarak yang terjadi ya Tuhan. Namun kami mengucap syukur Tuhan terus menuntun, Tuhan terus menggembalakan, Tuhan terus menyertai kami dan menghibur
serta menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Ada banyak tanda tanya yang terus berkecamuk di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ada ketidaktahuan, ada kegalauan, ada banyak hal yang ingin kami tanyakan kepada Tuhan. Mengapa ini terjadi? Kenapa kepadaku ini datang? Mungkin itu menggelisahkan hati kami. Namun ya Tuhan, biarlah kiranya di dalam malam hari ini, itu boleh kami bawa semuanya kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau yang ambil alih seluruh kegelisahan dan ketakutan kami di dalam menapaki hidup kami ke depannya Bapa. Dan biarlah kiranya kami akan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya untuk menyambut Engkau berbicara, mengajar kami ya Tuhan melalui firman-Mu. Karenanya Roh-Mu yang kudus, yang menguasai hati dan pikiran kami masing-masing, baik yang mendengarkan pun yang menyampaikan, biarlah kiranya Engkau yang memimpin kami ya Tuhan. Berkati setiap perangkat dan jaringan, setiap kami boleh menikmati firman-Mu yang akan menyapa kami ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang akan berbicara dalam segala keterbatasan dan penuh dengan dosa-dosanya, kiranya terlebih dahulu Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memperlayakkan, yang menguduskan. Biarlah kiranya hanya isi hati dan kehendak-Mu saja yang kami dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan kepada pembacaan firman Tuhan, tolong nanti MC Dek, kalau tiba-tiba suara Abang nggak kedengaran, silakan bersuara aja ya, biar diperbaiki. Oke ya. Oke, sebelum saya membaca firman Tuhan, perkenalan diri lagi lah ya, karena saya Benyaris Pardosi, alumni dari Fakultas Pertanian dulunya, sebelum Kehutanan Mekar menjadi fakultas yang baru. Jadi saya dari Fakultas Kehutanan, tahun 2005. Namun saat ini saya melayani secara full timer sejak tahun 2010 yang lalu, gitu ya. Jadi kira-kira demikian perkenalan dari saya. Saya akan membagikan juga sebuah slide yang akan menolong kita di dalam memahami dan mengikuti pembacaan serta pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Ada tema yang menarik yang sama-sama tentu kita perlukan, yaitu pertolongan Kristus kepada setiap kita. Saya sangat meyakini bahwa tidak ada satu orang pun di antara kita yang hadir dalam ruang Zoom pada malam hari ini, termasuk pembicara apalagi, yang tidak butuh pertolongan Kristus di dalam hidupnya. Ini adalah sebuah realita yang harus kita akui. Kecuali kalau kita tidak mengakui ini, bahwa kita tidak membutuhkan lagi pertolongan Kristus, boleh leave duluan. Ya kan? Oke. Tapi kita bersyukur bersama-sama, kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mengakui keterbatasan kita, mengakui bahwa Dialah pemilik dan penguasa atas hidup kita. Baik teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari membuka firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Roma pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 25 di layar saya sediakan dan saya akan membacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, apakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah,
Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian firman Tuhan. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bagian demi bagian apa yang sedang disampaikan, apa yang sedang dipergumulkan, apa yang sedang digelisahkan oleh Rasul Paulus di dalam surat yang dia tuliskan ini kepada jemaat di Roma. Namun sebelum ke dalam bagian itu, saya ingin mengajak kita melihat beberapa hal realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kapan aku membutuhkan pertolongan? Gitu ya. Ini pertanyaan yang sangat sederhana. Gitu. Kapan kita membutuhkan pertolongan? Kapan terakhir kali kita mengingat bahwa kita harus meminta tolong kepada orang lain? Gitu ya. Tentu saja ketika kita menemui sebuah jalan buntu. Gitu. Mungkin kepada orang lain, mungkin melalui tutorial dari YouTube kita cari tahu gimana nih caranya gitu ya. Ada tools-tools yang bisa menolong kita ketika kita menemui dan menghadapi jalan yang buntu di dalam kehidupan kita. Karena ada sebuah realita yang tidak bisa kita hindari. Setiap kita pasti bercita-cita jalan hidup kita akan selalu lancar, studi kita berjalan dengan baik, nilai kita baik, teman hidup kita diberikan oleh Tuhan yang terbaik. Lulus kuliah kita diberikan pekerjaan yang terbaik, kita menyenangkan orang tua kita menjadi orang yang terbaik di angkatan kita, itu pasti. Tapi persoalannya adalah ada sebuah realita di mana perjalanan hidup tidak berjalan selalu seperti yang kita pikirkan dan rancangkan. Itu adalah realitanya. Dan saat ini sama-sama kita sedang menghadapi sebuah persoalan yang sama, yaitu pandemi yang sedang melanda seluruh dunia. Ada ketakutan-ketakutan, ada kegalauan-kegalauan, ada tanda tanya, kapan giliranku, kapan giliran keluargaku, atau barangkali di antara kita saat ini ada yang sedang mengalami duka itu sendiri. Mungkin orang tua kita pekerjaannya menjadi terancam dan terganggu. Kita harus sedikit berhemat. Bahkan ketakutan akan kecukupan untuk hari esok. Itu adalah realita yang tidak bisa kita hindari dalam perjalanan hidup. Dan barangkali kita bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa kayak gini Tuhan? Atau mungkin kita merasa diri kita ini sangat baik di hadapan Tuhan, tapi kelihatannya orang yang tidak mencintai Tuhan hidupnya lancar-lancar. Kok hidupku bersoal terus gitu ya? Kadang-kadang aku kok kayaknya nggak jahat-jahat kali aku Tuhan kok, tapi sepertinya persoalan nggak habis-habisnya. Belum selesai yang satu sudah muncul yang lain. Sementara orang yang lain yang tidak pernah beribadah di luar sana kelihatannya hidupnya bahagia, mereka berkecukupan. Seolah-olah statusnya selalu banyak yang like gitu misalnya gitu kan. Kita berulang-ulang posting hanya 2 yang like, satu kita, satu lagi adik kita gitu. Itu pun karena kita minta-minta. Ada banyak persoalan-persoalan yang menjadi tanda tanya dalam hidup kita. Lalu kita mencoba mencari-cari alternatif. Gitu. Saya tidak tahu apakah kuliah di Fakultas Pertanian secara khusus bagi mahasiswa baru adalah sebuah kebanggaan atau sebuah musibah bagimu. Karena mungkin ini pilihan yang kesekian, gitu kan. Saya tidak tahu persis gitu. Jadi jangan-jangan masuk ke Fakultas Pertanian justru menambah persoalan hidupmu yang lain, gitu. Kukiranya enak yang kuliah, ternyata kayak gininya kuliah, gitu. Kadang-kadang kan kita gitu kan baru-baru masuk gitu. Kayak gininya gitu. Awalnya kita waktu SMA excited gitu, rasanya pengen kali kuliah. Kayak gini ya gitu. Kita makin galau. Mau kemana hidupku gitu. Atau mungkin kita menutupi setiap ketakutan kita dengan mengejar prestasi atau followers kita yang banyak. Atau mencari persahabatan orang-orang yang sesuai dengan diri kita. Yang cocok dengan kita. Mungkin kita dihadapkan dengan rasa-rasa insecure istilah kalian saat ini gitu kan. Ketika kita mau bergaul, kita takut untuk bergaul dengan orang-orang tertentu karena kita merasa minder. Lalu kita mencari orang-orang yang cocok dengan kita dan realitanya kita seperti selalu terikat dan tertawan dan persoalan tidak pernah berakhir. Itu realita kita hadapi. Maka teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, namun ada sebuah realita yang sedang disorot oleh Paulus, persoalan terbesar di dalam hidupnya dan dihadapi oleh manusia. Aku manusia celaka. Ini sebuah seruan yang sangat-sangat menggetarkan.
siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi ketika kita menghadapi kebuntuan di dalam hidup kita, pernyataan kita yang paling sering adalah celakalah aku. Misalnya dalam studi kita gitu kan, udah buntu, aduh aku celaka ini, dari mana aku akan minta tolong nanti? Siapa yang akan memberikan jawaban? Misalnya gitu-gitu kan. Tapi apa yang mau dibahas oleh Paulus pada bagian ini melalui firman Tuhan yang sudah kita baca ini adalah sebuah persoalan besar di mana setiap orang selalu menghadapi kebuntuan demi kebuntuan ketika menghadapinya. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ada sebuah rel kehidupan di mana dia sedang menuju kepada kehidupan di masa depan yang kabur. Dia tidak tahu apa yang menanti di hadapannya. Dan kita pun mungkin barangkali ada di antaranya. Dan persoalan yang dihadapi, yang sedang disorot, yang sedang dilihat oleh Paulus itu adalah sebuah persoalan yang sangat besar, yaitu persoalan kehidupan yang kekal. Bukan hanya sekedar persoalan kehidupannya saat ini, tetapi persoalan kehidupan yang kekal, yaitu di sorga. Di mana siapa yang akan menolong aku? Siapa yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Dia memandang tubuhnya sebagai tubuh maut. Artinya apa? Dia bergejolak di dalam dirinya bahwa setiap tindakannya itu akan menuntun dia kepada maut, yaitu ke neraka. Itu adalah persoalan besar yang harus kita tuntaskan terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang persoalan-persoalan kita dalam kehidupan ini. Atau mungkin ini juga menghantui kita saat ini. Dikatakan dia ada dua realita yang disampaikan oleh dia. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Yang pertama dia katakan berada di bawah kuasa dosa. Dosa telah berkuasa atas dirinya. Dosa telah memerintah atas dirinya. Jadi kalau ada di bawah kuasa, kalau misalnya saya Darko ada di bawah kuasa saya, maka dia tidak bisa tidak tunduk kepada saya. Apapun yang saya katakan dia akan tunduk. Demikianlah Paulus menyoroti dirinya ada di bawah kuasa dosa. Setiap kali ia berjuang untuk berbuat baik, ia tidak pernah berhasil karena ada di bawah kuasa. Dosa telah memerintah atas dirinya. Bagian yang kedua adalah menjadi tawanan hukum dosa. Kalau ditawan gitu ya, di penjara, kita tidak bisa mengelak lagi dari sana. Dia sudah mengikat. Seringkali kita memberontak, seringkali kita ingin berjuang melepaskan diri dari sana, tapi realitanya kita gagal. Jadi ini adalah sebuah realita yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Tidak memang ada dalam aku, tetapi di dalam hidup kita. Tetapi realitanya adalah kita selalu gagal. Lalu kemudian kita menyesal, kok jatuh lagi ya, kok melakukan itu lagi ya gitu. Lalu berjanji lagi kita, jatuh lagi gitu. Itu realita yang terjadi. Maka dikatakan sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat katanya. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki itu yang jahat. Itulah ciri di mana seseorang sudah berada di dalam kuasa dosa. Saya persis mengalami ini dulu ketika pertama kali ikut kelompok kecil di kampus pertanian. Oh, saya begitu berapi-api. Oke, kayaknya aku ini sudah dibaharui oleh Tuhan Yesus ini. Oke, tidak ada lagi dosa gitu. Lalu kemudian pergi ke warnet cari tugas gitu. Nunggu-nunggu loading, buka film yang lain lagi gitu. Lalu sampai di kos, aduh, gitu ya. Lalu ketika kelompok kecil menyesal, Kak, sorry, gitu. Minggu depannya cari tugas lagi, oke ini terakhir, gitu. Minggu depannya cari tugas, oke ini terakhir, serius. Minggu depannya ini terakhir, gitu. Nggak berakhir-berakhir, gitu. Itulah saking kuatnya kuasa dosa yang mengikat kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi barangkali kita masing-masing punya dosa favorit gitu kan. Dosa favorit artinya kita sering jatuh ke yang itu aja sering gitu. Betapa lemah kita dalam bagian ini gitu. Jadi kemudian Paulus berkata gini, sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah. Kita ini orang-orang rohani loh semua ini. Dari kecil kita ini orang Kristen.
Kita diajarkan firman Tuhan. Aku suka akan hukum Tuhan. Engkau harus mengasihi, indah sekali. Tapi ketika melakukan itu sulit. Engkau harus mengampuni, status kita begitu rohani gitu. Pengampunanmu menyelamatkanku gitu. Tapi ketika menjalankan pengampunan itu begitu sulit hati kita gitu. Jadi lalu dikatakan dia di dalam tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Jadi secara pengetahuan dia tahu, tetapi secara realita tindakannya dia terus-menerus hidup di dalam dosa. Lalu dia berkata dalam rasa frustasi yang amat sangat besar, aku manusia celaka. Siapakah akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini adalah sebuah realita yang barangkali kita masing-masing tidak ada yang tidak berdosa di dalam ruangan ini. Ini adalah realitanya, bahwa kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Karena apa? Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Artinya apa? Upah dosa itu adalah maut. Dipertegas dia lagi di ayat sebelumnya, Roma 6 ayat yang ke-23. Ini adalah realitas. Sehingga kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena apa? Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan kita selalu gagal dan gagal dan gagal. Mungkin kita mencoba untuk mencari jalan supaya kita diselamatkan. Paulus sendiri di dalam kitab Filipi dia menjelaskan masa lalunya, dia begitu taat terhadap hukum Taurat. Disunat pada hari yang ke-8. Ini adalah ada istiadat Yahudi, Taurat yang jadi kalau teman-teman Taurat yang dimaksud di sini adalah bukan hanya sekedar 10 hukum Taurat yang ada sama kita saat ini, bukan. Tetapi pada orang ini ada dijabarkan sekitar 613 dalil yang harus diikuti oleh orang-orang ini supaya mereka layak, supaya mereka menjadi umat Tuhan. 613 dalil. Gitu ya. Jadi Paulus berkata di situ, aku melakukan semua itu tanpa bercacat tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Kalau orang Farisi berarti dia tahu dan dia melakukan itu satu persatu. Tetapi dia berkata apa? Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, yang merupakan kebanggaan bagiku, kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Paulus sedang menyoroti dua sisi yang ada di dalam bagian ini. Satu sisi yang lain adalah kehidupan berjuang dalam hukum Taurat untuk melunasi dosa-dosanya. Sisi lain adalah kasih Kristus yang menyelamatkan dia. Nanti kita akan melihat. Oleh karena dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus sendiri tidak menganggap bahwa Taurat itu tidak penting, bahwa dahulu dia melakukan itu. Tetapi dia berkata, ketika kita melakukan hukum-hukum Taurat, kebaikan-kebaikan, realita yang terjadi adalah kita tidak pernah berhasil. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di dalam dosa-dosa kita yang sudah banyak itu, yang terus-menerus jatuh dalam dosa itu, kita tidak akan pernah bisa mencapai sebuah kehidupan yang kekal, yaitu di sorga, yang sedang digelisahkan oleh Paulus di masa lampaunya. Siapakah yang akan melepaskan aku daripada tubuh maut ini? Barangkali di antara kita ini menjadi pertanyaan yang menggelisahkan hati kita, yang menakutkan kita. Karena apa? Realitanya kita melihat di dalam masa pandemi, kita pasti sangat bersyukur bahwa kondisinya sudah semakin menyurut. Tetapi tua dan muda tidak ada pandang bulu. Semuanya satu persatu dipanggil oleh Tuhan. Kadang-kadang kita terkejut, nggak nyangka gitu. Dan realitanya kita satu persatu akan dipanggil. Jadi sebab kita bahwa hukum Taurat itu baik adalah rohani, kata Paulus. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah hukum dosa. Itu tadi sudah disampaikan oleh Paulus. Jadi artinya apa? Ketika kita melakukan 613 pasal itu, hukum Taurat itu, satu persatu supaya kita masuk surga, kita pergi ke gereja, kita melakukan kebaikan, kita melakukan ibadah-ibadah. Realitanya itu tidak bisa melunasi dosa kita, mengimbangi neraca dosa kita. Dosa kita selalu lebih tinggi daripada kebaikan kita. Atau mungkin hampir lunas, tapi realitanya Tuhan mungkin memanggil kita pada saat itu. Jadi dengan Taurat, dengan usaha kita menaati hukum Taurat, Paulus berkata, mustahil aku bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Ini adalah realita yang disampaikan oleh Paulus. Sehingga dia berkata apa? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh
maut ini. Tetapi dia berkata ada sebuah penghiburan yang besar bagi dia dan bagi diri kita saat ini. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sangat-sangat pendek ayat ini, tidak 613 dalil. Tapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan dengan hukum Taurat, bukan dengan kebaikan-kebaikan. Bukan dengan itu. Lalu kita akan melihat bagaimana Kristus memberikan pertolongannya kepada kita yang sudah memenuhi jalan buntu, menemui jalan buntu di dalam mengejar keselamatan jiwa kita. Wujud pertolongan Kristus itu adalah apa? Dan oleh kasih karunia, dikatakan dalam Roma 3 ayat 24 dan 25, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi realita yang ada dalam diri kita adalah orang-orang yang harus dimurkai oleh Tuhan. Itu adalah jalan buntu kita saat ini, sehingga Kristus menjadi sumber pertolongan kita. Sehingga kita membutuhkan jalan pendamaian di dalam Kristus. Karena realitanya apa? Mau sebaik apapun kita tidak akan pernah bisa melunasi dosa kita. Karena realitanya kita bisa jatuh lagi dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita memberikan 10 juta persembahan kita ke gereja, itu tidak bisa melunasi dosa kecil kita saat ini. Tidak bisa. Tapi hanya karena kasih karunia, ini adalah wujud pertolongan Kristus. Ia sendiri datang ke tengah-tengah dunia menjadi sama dengan manusia. Di dalam darahnya. Mencucurkan darahnya untuk menolong manusia yang selalu gagal dan gagal dan gagal dan gagal di dalam menaati hukum Tuhan. Jadi dari masa perjanjian lama, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca itu, Tuhan selalu menunjukkan jalan kepada orang-orang Israel saat itu supaya mereka kembali kepada Dia. Salah satunya adalah hukum Taurat melalui para nabi. Tetapi realitanya mereka selalu gagal untuk meresponi panggilan Tuhan. Lalu kemudian melihat realita itu bahwa manusia selalu berjanji tidak berdosa tapi berdosa lagi. Yesus sendiri menjadi satu-satunya jalan keselamatan itu. Ia datang. Ia datang menjumpai manusia itu sendiri. Makanya dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati di kayu salib. Jadi ada 2 titik poin kata kunci yang perlu kita perhatikan dari 2 bagian ini, yaitu keadilan dan kasih Kristus kepada kita. Ada 2 sisi, keadilan bahwa dosa harus dihukum. Ada sebuah realita bahwa kebuntuan kita di dalam mencapai perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan, kita selalu gagal. Lalu keadilan harus ditegakkan di dalam kegagalan itu, di dalam dosa-dosa itu. Tetapi Kristuslah yang menanggung keadilan itu dengan kematiannya di Kalvari. Lalu kasih-Nya menjadi nyata bagi kita. Kita orang-orang yang diciptakannya, anak-anaknya, tidak masuk ke dalam penghukuman. Wujud pertolongan Kristus yang selanjutnya adalah, dan oleh, kok berdua kali ini ya? Oke. Ada double. Lalu dikatakan oleh Paul di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal. Jadi artinya apa? Paulus dia berkata di sini, engkau diselamatkan bukan dengan tindakan-tindakanmu, bukan dengan persembahan emas dan perakmu yang engkau berikan itu, bukan. Itu tidak bisa menuntaskan persoalan dosamu, kebuntuanmu untuk mencapai surga itu, tidak bisa. Tetapi hanya dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat itu. Hanya itu satu-satunya jalannya, tidak yang lain. Maka ini menjadi sebuah penghiburan, sekaligus menjadi pengharapan, dan sekaligus menjadi sebuah keputusan bagi kita pada malam hari ini, bahwa hanya di dalam Kristuslah kita akan memperoleh keselamatan. Dunia akan berkata engkau berharga kalau, gitu ya. Engkau akan dikasih aplaus, engkau akan diterima sebagai teman, engkau akan diterima sebagai sahabat kalau engkau memenuhi standar.
bagi orang-orang itu. Dunia akan berkata apa? Engkau akan masuk ke surga kalau engkau sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Taurat berkata apa? Penuhi dulu standar-standar ini sehingga engkau disebut sebagai anak Tuhan. Engkau berharga kalau gitu ya. Lalu kita menjadi galau karena realitanya apa? Kalau adalah standarnya, realitanya kita tidak akan pernah memenuhi standar sebagai orang yang pantas, yang layak masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu. Taurat berkata apa? Engkau harus mendaki tangga demi tangga, menaiki level demi level kehidupan sehingga engkau layak di hadapan Tuhan. Tapi realitanya yang tadi itu, kita tidak pernah bisa mengimbangi dosa-dosa kita karena sepanjang hidup kita akan berdosa dan berdosa. Saya sampai sekarang masih berdosa, ya. Berulang-ulang jatuh dalam dosa. Maka frustasi, aku manusia celaka katanya. Tapi kata Yesus kepada kita apa? Engkau berharga walau. Jadi ini adalah kata kunci keselamatan bagi orang Kristen. Jadi kita diselamatkan bukan kalau engkau menaati hukum Taurat. Tetapi engkau diselamatkan walau engkau tidak menaati hukum Taurat. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ketika engkau masih berdosa. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ketika engkau jatuh dan bangun di dalam dosamu. Walau, ini adalah kasih yang tanpa syarat. Itu yang disebut dengan kasih karunia yang di atas tadi. Kasih karunia itu adalah apa yang kita terima sekalipun kita tidak pantas menerimanya. Gitu maksudnya. Itu kasih karunia. Tidak ada satupun di antara kita yang pantas masuk surga, tapi kita menerimanya. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Maka Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya, bukan setiap orang yang melakukan hukum Taurat, yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kasih karunia bagi kita. Maka apa yang menjadi bagian kita nanti kita akan melihat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Gitu ya. Jadi kalau model kita sekarang adalah pakai map ya, gitu. Jalan ke rumah Bapa. Kita mungkin sudah mencari-cari banyak jalan yang lain tapi selalu buntu. Kita apa bahasa ininya? Kesasar, lilu gitu ya. Kita kesasar. Tetapi ada satu jalan dan kepastian sehingga kita akan sampai kepada rumah Bapa. Dikatakan oleh Yesus begini, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini disampaikan kepada siapa? Kepada setiap orang yang berdosa. Dia ingin setiap orang yang berdosa ada di mana Yesus sendiri berada, yaitu di rumah Bapa. Maka dia berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu teman-teman kita akan melihat perbandingannya antara Yesus dengan Taurat. Jadi kalau Taurat itu ibarat kita memberikan tanda-tanda bagi orang-orang. Oke, nanti kalau kau pergi ke sana, di situ akan ada pohon mangga. Pergilah ke situ, lalu beloklah ke kiri, lalu ke kanan lagi. Jadi tidak ada kepastian bahwa dia akan sampai ke tujuan itu. Tetapi Yesus adalah, mari aku bersama-sama dengan engkau pergi ke sana. Nah, ngerti ya? Jadi karena Yesus sudah dari sana dan akan datang menjemput kita untuk dibawanya ke sana. Ada kepastian. Sederhananya lagi begini. Antara penjual tiket dengan supir. Ya. Antara agen dengan supir. Medan, kata agen. Tapi tidak pernah sampai ke Medan. Tetapi supir membawa kita sampai ke Medan. Arti ya. Jadi Yesus itu bukanlah agen yang menunjukkan oh itu jalannya, bukan. Tapi aku sendirilah jalan itu. Mari bersama-sama dengan aku, berangkat bersama-sama dengan aku, engkau pasti sampai ke kehidupan yang kekal. Tidak akan menemui jalan buntu. Jadi yang ditanyakan nanti di surga, apakah engkau bersama dengan Yesus? Bukan dengan hukum Taurat yang engkau lakukan. Bukan. Tapi akulah jalan dan kebenaran. Maka bagian kita apa? Kita mengambil, kita ikut, kita masuk, kita naik dalam rombongan orang-orang percaya itu yang disopiri oleh Yesus sendiri.
Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu apakah berarti kita tidak bisa melakukan hukum Taurat lagi? Tidak lagi melakukan kebaikan? Kalau hanya karena kasih karunia, bukan itu maksudnya. Tetapi karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika kita menjadi anak-anak Allah, apa hak kita sebagai anak bapak mama kita? Mendapat perhatian gitu-gitu ya. Tapi hak kita yang paling nyata adalah ketika kita pulang dari kos, dari Medan ke kampung, kita masuk ke rumah bapak siapa? Bapak kita dong, bukan bapak tetangga ya. Pak, aku pulang gitu, tapi kita masuk ke rumah bapak yang lain gitu. Enggak. Lalu karena kita percaya kepada Yesus, jika kita menerima Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Suatu saat kita akan pulang dari dunia ini. Kita akan pulang kemana? Tergantung siapa bapak kita. Maka jika kita adalah anak Allah, kita akan pulang ke surga di dalam kehidupan yang kekal. Lalu apa kuncinya? Apa syaratnya supaya menjadi anak Allah? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu saja, bukan dengan hukum Taurat, bukan dengan kebaikan-kebaikan. Bukan itu. Maka inilah yang membedakan kasih di dalam Kristus, keselamatan di dalam kekristenan dengan keselamatan di luar kekristenan. Agama-agama yang lain mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan ketaatan-ketaatan, mengajarkan perbuatan-perbuatan baik supaya mudah-mudahan masuk surga. Tetapi kita melakukan kebaikan bukan supaya, tapi apa? Tapi karena kita adalah anak Allah. Kalau aku anak Allah, aku pasti harus mirip dong dengan orang tuaku gitu kan. Masa aku mirip dengan bapak tetangga gitu. Jadi bukan lagi syarat supaya aku masuk surga kebaikan itu. Tapi karena aku sudah anaknya. Jadi logikanya begini. Aku menjadi anak bapakku bukan dengan cara melakukan daftar ini syarat ya. Penuhi dulu 613. Minimal setengah tambah 1. Maka kau sah masuk kartu keluarga. Enggak. Enggak ada itu. Tapi aku akan menyenangkan orang tuaku bukan supaya aku jadi anaknya, tapi karena aku adalah anaknya. Itu logikanya. Karena aku anak mereka gitu. Tapi realitanya pernah nggak aku melakukan kesalahan, membuat orang tuaku berduka? Atau kalian pernah melakukan? Pernah dan sering. Apakah itu menggagalkan statusku sebagai anaknya? Tidak. Tidak. Karena aku anaknya. Gitu. Jadi artinya apa? Tapi bukan berarti karena kalau kita sudah menerima Yesus sah menjadi anak Allah pasti masuk surga tidak jadi suka-suka. Enggak. Apakah kalian bahagia ketika membuat orang tua kalian berduka? Kita diam-diam menyesal gitu. Kok gitu kali aku tadi ya? Gitu. Kadang-kadang diam-diam kita pandangi mama kita. Kok harus gitu? Cakapku ke mamaku ini tadi. Kadang-kadang kita. Jadi salah satu ciri bahwa kita adalah anak Allah, kita sedih ketika berdosa. Jadi anak kandung sedih menyakiti hati orang tuanya. Gitu, nggak bangga dia. Atau ada di antara kalian yang cari tutorial cara membuat mama marah, gitu. Enggak, kita tidak mau membuat mereka marah. Kita ingin selalu menyenangkan mereka. Kembali ke yang tadi itu bahwa ternyata ada sebuah kuasa dosa yang masih menguasai kita. Sudah realitanya. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, semua dosa kita itu dituntaskan oleh Dia. Oleh karena itu apa yang terjadi? Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah status yang baru dalam Tuhan. Jadi dan hidupku yang kuhidup sekarang adalah hidup di dalam iman, dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan mengambil alih nakoda hidupmu, pikiran-pikiranmu, rencanamu. Kenapa kita sering gagal? Sering sekali adalah karena kehendak kita yang kita lakukan. Karena kita memakai kacamata kita. Kenapa kita galau? Seringkali bukan persoalan yang terlalu besar, tapi kacamata kita yang buruk. Kita melihat dengan kacamata diri kita, bukan dengan kacamata Tuhan. Artinya apa? Coba perhatikan ketika kalian melihat anak kecil main pisau. Bagi anak kecil main pisau itu bagaimana? Seru gitu kan. Dia merasa dewasa gitu. Tapi bagi kacamata kita itu apa? Bahaya bagi dia. Sehingga ketika kita mengambil pisau itu dia nangis. Gitu. Karena dia memakai kacamatanya. Jadi kadang-kadang kita menjadi galau seringkali karena kita memakai kacamata kita aja. Nggak pakai kacamata Tuhan gitu. Pernah nggak sih kalian update status, muncul status kalian 5 tahun yang lalu? Kalian jijik melihatnya.
pengen tutup akun aja gitu. Padahal waktu bikin itu kita rasanya kok kayak bijaksana kali gitu loh, gitu kan. Iya enggak? Jadi karena kacamata kita waktu itu masih kacamata yang buruk gitu. Jadi teman-teman kalau ada persoalan hidupmu saat ini, percayalah, saya sering mengalami itu. Mungkin 2 tahun atau 1 tahun atau satu bulan kemudian, oh ini maksud Tuhan kemarin gitu. Kok langsung marah-marah aku ya gitu. Kadang-kadang kita langsung gitu sama teman kita kan, salah paham gitu. Langsung kita judge dia. Kau kok gitu? Padahal ada sesuatu yang kita hanya memakai kacamata kita gitu. Maka ketika Tuhan mengambil alih, bukan berarti persoalan hidupmu langsung selesai, tapi kacamatamu semakin dibaharui oleh Tuhan. Oh ini maksud Tuhan gitu. Jadi kegalauan itu sebenarnya posisinya adalah netral. Persoalan hidup kita posisi netral. Hanya sikap kita, kacamata kita yang sering tidak tepat melihatnya. Bukankah Tuhan berkata apa? Ia bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hal apapun bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam status baru itu artinya apa? Kita harus semakin berubah di hadapan Tuhan. Artinya berubah yang mana? Apakah yang ini? Ketika Zoom kelihatan rohani, ketika hari Minggu rohani, Senin sampai Sabtu bebas, membunglon gitu ya. Ketika di tempat orang-orang Kristen kelihatannya rohani, bahasanya bagus-bagus, tapi di dunia yang lain dia bisa masuk atau yang mana? Maka ya kita harus menjadi metamorfosis yang ini. Bertumbuh. Dosa-dosa kita semakin lama semakin ditinggalkan. Bukan berarti memang ketika malam ini kita terima Yesus, hidup kita berubah 100%, enggak juga. Tapi ada proses tumbuh. Seperti saya dulu yang saya ceritakan tadi itu. Jatuh bangun berulang-ulang dalam dosa. Tapi pelan-pelan dibaharui dan dibaharui oleh Tuhan. Oleh karena itu dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 12, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini dia. Jadi jangan pakai kacamata dunia ini, tapi pakai kacamata Tuhan. Sehingga kamu bisa mensyukuri setiap persoalan. Jadi hal yang paling nikmat itu, teman-teman, ketika kita sanggup bersyukur di tengah-tengah persoalan. Jadi kalau kita bersyukur ketika di tengah-tengah kelancaran hidup itu biasa aja gitu. Biasa aja itu. Tapi ketika kita sanggup memuji Tuhan di tengah-tengah persoalan yang bertubi-tubi, Anda ada di level yang berbeda. Kacamatamu sudah berbeda. Nah, gitu dia. Bukan mendoakan supaya persoalan selalu datang, yang bukan itu. Lalu dikatakan, oleh karena itu siapa yang dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita melihat hidup kita hari demi hari dibaharui oleh Tuhan. Kita melihat hidup kita hari demi hari semakin dewasa menghadapi persoalan. Kita melihat hidup kita tahun demi tahun. Oh, kenapa aku makin bijaksana? Ternyata karena Tuhan ambil alih hidup kita, pikiran kita, ambisi kita, kehendak kita, keinginan kita. Dia mengambil alih, membersihkan hati kita, kekhawatiran kita, insecure kita. Kita semakin mensyukuri diri kita apa adanya. Jadi sering sekali persoalan yang ada dalam hidup kita ini bukan persoalan yang Tuhan berikan, tapi kita sendiri yang membuatnya. Kita sering ngaca, kita bandingkan wajah kita dengan Seung Hyung, siapanya artis Korea, Limin, nggak tahu aku ya. Ya kalian lebih tahu gitu kan. Kita membandingkan diri kita dengan mereka. Rambut kita nggak selasih amat. Rambut kita, aduh kok gini gitu. Sehingga kita tidak menerima diri kita. Itu semakin mempersulit hidup kita. Padahal itu bukan persoalan, hanya kacamata kita yang rusak. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi hidup yang baru bagi Paulus setelah dia berjumpa dengan anugerah Tuhan. Dia berkata apa? Ini statement yang sangat menggetarkan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, katanya gitu ya. Jadi bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini adalah sebuah statement dari orang yang sangat-sangat meyakini kehidupannya di dunia ini dijamin oleh Kristus dan kehidupannya yang akan datang dijamin oleh Kristus. Jadi bagi orang yang sudah percaya kepada Kristus, hidup yang mati dan mati adalah sama. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, katanya itu harus bekerja memberi buah gitu ya. Jadi mana yang aku harus pilih, aku tidak tahu, kata Paulus. Jadi bagi orang percaya hidup dan mati adalah sama-sama dalam Kristus. Kematian tidak lagi menakutkan, kehidupan bukan lagi untuk dikeluhkan. Gitu. Sering sekali kita menjadi galau dalam hidup adalah ketika kita apa? Pusat hidup kita adalah diri kita. Kita tidak tahu arah tujuan kita. Tapi kehidupan bukan lagi dikeluhkan dan kematian tidak lagi menakutkan. Dosa tidak lagi membayangi.
Oh, kau akan masuk neraka, kata iblis. Tidak lagi, karena Kristus sudah menebus engkau. Maka apa yang menjadi responmu? Yesus mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin engkau lesu menghadapi persoalan hidupmu. Mungkin engkau lesu menghadapi persoalan dosamu. Berulang-ulang jatuh, engkau sedih, berulang-ulang jatuh, engkau takut akan masuk ke dalam penghukuman ke neraka. Yesus mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maka apa yang menjadi respon pada malam hari ini terhadap undangan dan pekerjaan Kristus yang sudah ia tuntaskan? Apakah ini akan menjadi responmu? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Paulus tidak berkata apa, sebab jika kamu melakukan hukum Taurat dan mengerjakan ibadah-ibadahmu, maka kamu akan diselamatkan. Tidak. Tapi jika kamu mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari kematian, maka kamu akan diselamatkan. Ini adalah jalan itu. Maka teman-teman, jika engkau belum pernah mengambil keputusan itu, ambil itu malam ini. Pergunakan statement ini dengan sungguh-sungguh hadapan Tuhan, katakan, sebab jika aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka aku yang berdosa ini, aku yang pikiran bejat ini, aku yang penuh dengan sumpah serapah ini, penggibah ini, yang menghabiskan waktu untuk kesia-siaan ini, akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, sebuah penghiburan bagi kita yang berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan menyelamatkan? Kristus penyelamatkan. Atau ganti dengan namamu sendiri. Sebab jika benyaris mengaku dengan mulut benyaris bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati benyaris bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka benyaris akan diselamatkan. Tidak peduli dosamu yang lampau begitu besar. Mungkin engkau melihat sudah gelap, sudah tidak ada harapan. Tidak mungkin lagi Kristus akan menerimaku. Ingat, kasih Kristus cukup. Pengorbanan Kristus cukup untuk menuntaskan kebuntuanmu. Saya tidak tahu apa yang kita tonton ketika sendiri saat ini kita menghabiskan banyak waktu di kamar dengan handphone kita. Kuota kita melimpah. Tontonan banyak untuk diakses. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu itu. Tapi Tuhan berkata, engkau yang berdosa, engkau yang letih lesu, engkau yang menonton hal-hal yang menyenangkan pikiranmu. Aku datang kepadamu untuk membawa engkau ke dalam kehidupan yang kekal. Aku datang untuk menuntaskan persoalanmu itu. Aku datang untuk menolongmu keluar dari jebakan-jebakan iblis yang akan menuntunmu kepada maut, ke neraka itu. Maka jika engkau belum pernah mengambilnya, ambil itu sekarang. Wujud kemurahan Allah yang lain dan keselamatan kita tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh karena itu ada kisah Dismas dan Gestas ini. Mungkin kita baru pertama kali tahu nama dua orang yang di sebelah kiri dan kanan Yesus ini. Ada dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Satu di sebelah kirinya dan satu di sebelah kanannya. Si Gestas yang sebelah kiri apa yang dilakukan? Ia mengolok-olok Yesus. Lalu kemudian ia binasa. Kalau engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu dan kami, katanya. Sedangkan si Dismas berkata apa? Kita memang layak untuk dihukum di sini. Lalu dia berkata apa? Tuhan, kalau engkau sampai di kerajaanmu, ingatlah aku. Kata Yesus apa? Hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Jadi kalau karena melakukan hukum Taurat, Dismas tidak mungkin diselamatkan. Teman-teman, kalau orang sudah sampai disalibkan, itu berarti dosanya sudah sangat-sangat besar dan berat. Inti daripada salib bukanlah kematian itu sendiri, tapi penderitaan orang yang menjalannya itu. Kalau hanya untuk kematian itu bisa langsung disembelih mati. Tapi rasa sakit yang dideritanya itu. Karena dosanya. Karena pemberontakannya. Tapi Dismas yang penuh dengan dosa-dosa itu, dikatakan oleh Yesus apa? Hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Itu dikatakan Yesus bukan kepada 12 muridnya. Tiket pertama itu bukan diperoleh oleh 12 murid yang bersama-sama dengan dia. Bukan. Kepada orang yang paling berdosa ini. Tiket pertama itu. Maka engkau mungkin tidak sejahat mereka. Maka panggilan itu berlaku bagimu. Jadi kalau Dismas harus melunasi dosa-dosanya dulu, turun dulu dia dari salib. Sorry ya kemarin, supaya aku masuk surga, oke.
lakukan dulu hukum Taurat semuanya, maka aku masuk surga. Tidak sempat lagi, gitu. Dia bersyukur berjumpa dalam Kristus di detik-detik terakhir napasnya. Menariknya Yesus berkata apa? Hari ini juga aku bersama dengan engkau dalam Firdaus. Menarik ya. Tapi ketika ini ku sampaikan kepada seorang siswa, nyeleneh dia. Ya udah bang, kalau kayak gitu kayak Dismas aja kita pas mau mati terima Yesus gitu kan. Berbuat jahat aja dulu kita. Pas mau mati, ya Tuhan, kalau engkau sampai kerjaanmu ingatlah aku. Hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau dalam Firdaus. Gitu. Enak kali ya. Gitu. Tapi realitanya apa? Adakah pemberitahuan kepada kita bahwa kita akan mati besok? Di WA dulu kita. Halo bro, siap-siap ya untuk terima Yesus. Kau akan kupanggil lah ya. Gak apa-apa gitu. Gak ada pemberitahuan Pak tanya. Gitu. Gak ada pemberitahuan. Dismas beruntung ada kesempatan berjumpa dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau hari ini adalah waktunya, terima dia saat ini. Ikut Yesus saat ini. Ulurkan tanganmu kepada pertolongannya. Maka artinya apa? Yesus sudah mengerjakan bagiannya. Bagianmu adalah apa? Membuka hati, menerima dia. Jadi artinya apa? Kalau kita mengatakan kita butuh pertolongan, sebanyak-banyaknya tangan terulur untuk menolong kita, tapi kalau kita tidak mengulurkan tangan untuk ditolong, kita tidak tertolong. Jadi orang yang mau ditolong pun harus mengulurkan tangan. Artinya apa? Dismas merespon pertolongan Tuhan itu dengan berkata, aku mau mengikuti Yesus. Sedangkan Gestas mengolok-oloknya. Maka menjadi pertanyaannya adalah, apakah engkau menjadi Dismas atau menjadi Gestas yang menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mendapatkan pertolongan Kristus dan dibawa ke dalam kehidupan yang kekal. Maka teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari mengambil waktu sejenak untuk berdiam di hadapan. Saya tidak tahu apa yang ada di sekelilingmu saat ini. Mungkin engkau sendiri atau mungkin engkau bersama dengan orang-orang lain. Tapi mari pergunakan kesempatan sejenak untuk mengingat kembali dosa-dosamu. Berapa kali engkau berpikiran kotor? Berapa kali engkau berulang-ulang diam-diam mengakses film-film porno? Berapa kali engkau diam-diam menggibah? Berapa kali engkau selalu jatuh di dalam dosa-dosa yang sama? Mungkin kegagalan-kegagalan itu menghantui hati dan pikiranmu dan berkata, aku manusia celaka. Aku tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Namun hari ini seruan kepadamu dari Kristus, mari datang kepadaku anakku. Apakah engkau mau membuka hatimu, mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa aku adalah juru selamatmu, kata Tuhan Yesus. Maka jika engkau mau berkata, aku mau percaya kepada Kristus sebagai juru selamatku, dan aku mau dia mengambil alih kehidupanku, ingatlah dan ketahuilah, tidak ada pintu yang tertutup untukmu. Tangannya terbuka lebar untuk menyambutmu, marilah datang kepadaku. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga engkau tidak sanggup diampuni oleh Kristus. Sebesar apapun dosamu, ia sedia dan darahnya yang sudah tercucur itu cukup untuk menyelamatkanmu. Hanya bagianmu ketika Yesus berkata, akulah jalan itu, maukah engkau mengikuti dia? Maka ikutlah Kristus. Atau mungkin engkau merasa bahwa dosamu tidak terlalu besar. Ingatlah bahwa tidak ada dosa yang begitu kecil sehingga ia tidak membutuhkan pertolongan Kristus, sehingga ia tidak membutuhkan penebusan daripada Kristus. Oleh karena itu, baik engkau pendosa besar ataupun pendosa kecil, ingatlah, sama-sama upah dosa ialah maut. Tetapi ingatlah bahwa sama-sama jalan menuju kehidupan yang kekal, yaitu di surga, adalah Kristus. Karenanya, jika engkau berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, ini aku, orang yang berdosa, sama seperti Dismas yang menyambut Kristus. Aku pun menyambut engkau. Dan jika engkau sampai di kerajaanmu, ingatlah akan aku. Ambillah sebuah keputusan yang sangat penting bagimu untuk lepas dari kebutuhan, mencari jalan menuju keselamatan. Dan Kristuslah jalan kebenaran dan menuju kepada kehidupan itu. Saya berikan waktu beberapa menit
untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mengingat betapa kami sering gagal, mengingat betapa hari-hari kami dipenuhi oleh kegagalan-kegagalan untuk taat kepada Kristus, mengingat betapa banyaknya dosa kami, dosa-dosa masa muda kami, pikiran kami, perkataan kami, tindakan-tindakan kami. Maka sesungguhnya kami adalah manusia-manusia celaka yang akan menuju kepada kebinasaan. Oleh karena dosa yang begitu erat mengikat kami, ia membelenggu kami ya Tuhan. Sehingga kami seringkali ingin bangkit, seringkali ingin menyenangkan Tuhan, tapi kami gagal. Dan kesudahannya ya kematian, dan kepada kematian yang kekal yaitu di neraka ya Tuhan. Namun kami bersyukur bahwa ternyata Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membuang kami. Engkau sendiri di dalam Kristus telah turun ke tengah-tengah dunia, menyelamatkan kami, mati bagi kami ya Tuhan. Tangan kami yang penuh dengan dosa, tangan-Mu yang dipakukan. Kaki kami yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Namun Engkau mengalami aku yang sangat menyakitkan, tertancap di kaki-Mu. Pikiran kami yang sering berpikir kotor, namun kepala-Mu yang diberikan mahkota duri. Supaya bukan kami yang menanggungnya, supaya kami beroleh keselamatan. Syukur kepada Kristus. Dan kami mengakui bahwa kami membutuhkan pertolongan daripada Engkau. Dan Engkau sajalah jalan satu-satunya, sumber pertolongan dan sumber kehidupan kami. Syukur kepada Kristus yang sudah menanggung bagi kami akibat daripada dosa-dosa kami dan memberikan kami jalan pendamaian, dan kami diangkat menjadi anak-anak Allah, dan dengan demikian kami menjadi ahli waris dalam kehidupan yang kekal, yaitu di rumah Bapa di surga, di dalam kehidupan yang sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Sempurnakanlah segala keterbatasan kami untuk mendengarkan dan menyampaikan. Roh-Mu yang kudus yang akan terus menguatkan, menumbuhkan iman kami untuk terus berpegang hanya kepada Kristus. Dalam nama Yesus kami lanjutkan ibadah kami. Amin. Sungguh luar biasa ya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bang Benyaris. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini boleh kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita. Saat kita kesakitan, Tuhanlah yang memberikan penyembuhan. Saat kita dalam kesedihan, Tuhanlah yang memberikan kita penghiburan. Dan saat kita juga dalam keadaan lemah, Tuhanlah yang menguatkan kita. Dan bahkan saat kita jatuh ke dalam dosa sekalipun, Tuhanlah yang menanggung maut itu bagi kita dan menyelamatkan kita dari hukuman maut. Saat ini kita akan mengisi link angket, dan link angket sudah waktu mengisi angket sudah habis ya teman-teman. Saat ini kita juga mau bersyukur untuk teman-teman kita yang boleh berulang tahun dari tanggal 2 Oktober sampai 29 Oktober. Kepada teman-teman yang berulang tahun, silahkan mengaktifkan kameranya dan memberikan emotikon yang terbaik di layar masing-masing. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun. Dan saat ini kita juga akan merayakannya bersama-sama. Kita akan bernyanyi selamat ulang tahun.
tanda yang dapat kami berikan untuk teman-teman yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 20 ayat 5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Dalam kehidupan ini tentu banyak hal yang kita kehendaki. Tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi, sebab rancangannya adalah rancangan yang terbaik di dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita serahkan segala yang kita inginkan kepada Tuhan, agar kiranya Tuhanlah yang menggenapinya dan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Dan untuk menyatakan komitmen kita, bahwa kita telah memutuskan untuk mengikuti Yesus, dan menjadikan Yesus sebagai penolong satu-satunya bagi kita, meskipun tantangan akan selalu ada dalam kehidupan kita, tetapi iman dan pengharapan akan menolong orang percaya untuk tetap percaya. Tantangan dalam setiap zaman boleh berbeda-beda, tetapi prinsipnya adalah tetap berpegang teguh pada iman kita kepada Kristus. Mengikuti Yesus keputusanku, kuta ingkar. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengangkat lagu pujian kita, mengikuti Yesus keputusanku. Dan di akhir lagu, kami mengundang Bang Benyaris untuk menutup di dalam doa. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Persoalan utama kami, persoalan terberat kami, yaitu dosa, sudah Engkau selesaikan melalui Kristus yang telah menanggung penderitaan bagi kami. Maka kami sungguh meyakini bahwa persoalan-persoalan hidup kami yang lain pun ya Tuhan, Engkau akan ikut campur tangan. Jika nyawamu sudah Engkau berikan bagi kami, maka apakah yang lain begitu berat sehingga Engkau tidak sanggup untuk menyelesaikannya ya Tuhan. Dan kami yakin bahwa perjalanan hidup kami ke depan, di dalam lika-liku, di dalam banyak hal-hal yang mungkin menjadi tanda tanya dalam hidup kami, dalam hati kami, ada kebuntuan-kebuntuan, ada ketakutan-ketakutan. Ingatkanlah kami senantiasa ya Tuhan, bahwa Engkau sudah menyerahkan nyawamu bagi kami, maka Engkau pun akan terus bertanggung jawab untuk menggembalakan, bertanggung jawab untuk menuntun, bertanggung jawab untuk menyertai, bertanggung jawab untuk mencukupkan, bertanggung jawab untuk menguatkan, bertanggung jawab untuk menghiburkan, bertanggung jawab untuk memulihkan hati kami sebagai anak-anak-Mu. Karena kami anak-Mu dan Engkau Bapa kami, tentu saja Engkau tidak akan pernah membiarkan kami ya Tuhan. Karenanya kuatkanlah hati kami, ajar kami ya Tuhan, di dalam kegagalan kami, di dalam kedegilan hati kami, di dalam kesombongan kami oleh karena kami sering mengandalkan hati, pikiran, dan akal kami. Ingatkan kami Tuhan, bahwa hanya Engkaulah jalan, bahwa hanya Engkaulah sumber kekuatan, sumber pertolongan kami.
ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, seluruh perjalanan hidup kami, suka dan duka, mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang terbatas, Engkau tidak terbatas. Biarlah kiranya dalam kesadaran itu, kami terus pulang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan supaya Engkau yang membalut setiap luka-luka di hati kami, yang memulihkan kekuatan kami kembali ya Bapa, memulihkan semangat kami untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih untuk Kristus yang sudah menjadi jalan pendamaian bagi kami supaya kami beroleh hidup yang kekal. Sama seperti Dismas yang meresponi Kristus akhir hidupnya, dan biarlah kiranya kami pun meresponi panggilan Tuhan, undangan Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu dengan berkata ya untuk mengikut Kristus dan berkata tidak kepada dosa pada malam hari ini ya Bapa. Terpujilah Engkau yang sudah menyertai kami. Pimpinlah kami dalam perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih secara khusus untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi hidup mereka. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi mereka. Anak-anak-Mu yang saat ini dalam studi, berkati setiap studi mereka. Baik mahasiswa baru, baik mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan mereka, dan mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan tugas akhir mereka ya Bapak. Tuhan yang menuntun setiap anak-anak-Mu ini, berikan sukacita dan semangat untuk terus menjalani kehidupan yang penuh dengan misteri ini ya Bapak. Orang tua kami yang barangkali harus berjuang juga dalam mempertahankan pekerjaan dan penghasilan, mungkin dilanda ketakutan serta kekhawatiran oleh karena kecukupan. Bapa, kami meyakini bahwa burung pipit pun Engkau pelihara, maka kami pun umat-Mu akan terus Engkau pelihara ya Bapa. Teruskanlah kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau yang berperkara, Engkau yang akan terus berkarya, kami saksikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah Engkau yang sudah menyertai kami dalam ibadah ini, bagi mula hormat dan kemuliaan atas hidup kami, atas pujian kami, atas penyembahan kami, dan atas setiap seruan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami akhiri ibadah ini dengan bersama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih Tuhan yang akan terus menggembalakan dan menyertai, memberikan kekuatan, menghiburkan dan menopang kita dalam perjalanan hidup kini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Amin.